of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang cukup menarik. Tapi sebelumnya, kita dapat email dari Pak Eko Prasetyo. Lalu ada dari DWSR03 dan Pak Gunawan Cahyadi. Nanti kita akan diskusikan bersama dengan Om Bob. Kalaupun Anda memiliki sesuatu untuk bisa kita diskusikan di Out of the Box ini, langsung aja kirim emailnya di apapun yang Anda mau @gmail.com atau via WhatsApp di 0878 5590 7788. Oke? 0878 5590 7788. Om Bob, melihat kondisi sekarang dengan adanya efek dari COVID-19 ini, kita tahu beberapa golongan masyarakat yang sangat terkena dampaknya. Jadi ada mereka yang golongan kelas bawah itu banyak sekali yang membantu. Tapi ternyata banyak ditemukan juga sebenarnya golongan menengah ini juga sangat membutuhkan bantuan. Ini gimana ya Bob ya? Ya, situasi COVID-19 ini memang bikin susah ya semua rakyat ya. Baik yang namanya pengusaha, kaum menengah itu yang dikatakan middle income ya, juga yang lower income. Nah, selama ini kita lihat dan kita dengar itu selalu bahwa bantuan yang ditujukan itu fokusnya kepada rakyat yang miskin. Jadi semua bikin sembako ya, dibagi-bagikan ke yang miskin. Nasi bungkus, nasi kotak gratis itu juga yang ditujukan ke orang-orang yang penghasilannya kecil, yang dianggap bahwa mereka adalah yang sangat menderita. Ya, jadi memang harus dibantu. Ide ini bagus ya, karena memang golongan paling bawah itu yang paling sengsara ya, karena income-nya mungkin harian. Sekarang kalau posisinya PSBB atau pembatasan itu sehingga dia tidak bisa keluar bekerja. Ya, juga tempat-tempat yang biasa dia bekerja itu kemungkinan juga pada tutup ya. Jadi memang dia nggak punya penghasilan. Jadi inisiatif dari teman-teman pengusaha maupun pemerintah itu juga bagus, membagikan sama mereka itu patut diapresiasi. Cuman sekarang kita lihat ya, ada beberapa penemuan-penemuan bahwa golongan yang bawah ini ternyata kan diperhatikan sama banyak orang ya. Yayasan-yayasan sosial itu mikirnya juga mereka. Pemerintah juga mikirnya mereka. Pengusaha juga mikirnya mereka. Ya, jadi relatif semua itu mikirkan itu, termasuk misalnya panti jompo ya, itu termasuk sasaran-sasaran yang di mana bantuan itu ditujukan. Ini sangat bagus. Cuman sekarang ada satu fenomena yang menarik ya. Karena semua orang ditujukan kepada orang-orang yang termasuk low income tadi itu, yang terjadi ini pada saat ada kunjungan-kunjungan ke daerah minus istilahnya ya. Kalau di Amerika sana kan daerah seram gitu ya. Itu ternyata para penghuninya sana itu tidak merasa susah. Musik-musik dangdut tuh terdengar dengan nyaring. Banyak orang yang dangdutan ya. Jadi karena nggak ada kerjaan, ya betul ya, kemungkinan nggak punya televisi kabel ya. Jadi menyetel aja musik-musik mungkin dari radio dangdut ya. Nah, itu pada joget-jogetan. Ternyata pada saat ditanya, "Loh, kamu sudah dapat bantuan sembako belum?" "Sudah, Pak." Wah, ternyata di dalam rumahnya dia itu bertumpuk-tumpuk. Jadi dari semua golongan, semua yang mengadakan bakti sosial itu ditumpuk di sana. Jadi relatif mungkin 1 bulan atau 2 bulan ini stok sembakonya udah cukup. Malah aman ya. Oh, aman ya. Lah, untungnya walaupun sudah seperti itu,
masih banyak yang datang memberi lagi. Kan diterima terus, masa ditolak. Ya. Lah, ini yang menjadikan fenomenanya jadi menarik. Dengan adanya gerakan-gerakan untuk memberi sembako kepada kaum yang dianggap miskin tadi itu, ternyata bagi mereka sembakonya jadi bertumpuk-tumpuk. Nah, ini yang perlu dipikirkan ya. Tapi Om Bob, apakah yang mesti dibantu itu cuman golongan itu aja? Ya, sekarang kan rasanya semua orang nganggep golongan yang lower class itu, yang lower income itu kan yang perlu dibantu. Termasuk pemerintah. Listrik yang di bawah 950 watt itu juga kalau nggak salah di korting separuh atau gratis ya. Ini ada seperti itu. Nah, sekarang justru yang income-nya yang di tengah, middle income, ini yang seharusnya juga perlu diperhatikan ya. Selama ini itu lolos. Banyak kejadian yang middle income ini dengan penghasilan 1 bulan itu kurang lebih 3 juta sampai 6 juta atau 7 juta, itu juga sekarang ini lagi menderita. Misalnya begini, mereka selama ini dalam situasi yang normal kemarin itu income-nya sudah lumayan kan, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 10 juta itu udah lumayan. Sehingga mereka termasuk golongan menengah. Golongan menengah ini kebutuhannya beda dengan golongan bawah. Ya, golongan menengah ini kan karena punya income yang sudah cukup lumayan, dia kan sudah mulai memikirkan masa depan. Mikirkan sekolah anaknya gimana ya. Yuk mikirkan apa bisa mendapat sekolahan yang lebih baik ya. Ada keberanian karena punya income-nya lumayan. Terus kemungkinan ambil KPR rumah. Ya, KPR-nya dia nggak mau yang kecil ya, pasti yang lumayan, 2 bedroom, 1 living room atau gimana, dimana tiap bulannya mungkin cicilannya di atas 1 juta. Terus karena dia mempunyai kendaraan, juga kemungkinan kendaraan itu dia nyicil. Jadi orang-orang yang di tengah ini mempunyai income yang lumayan, tetapi pengeluarannya juga lumayan. Nah, sekarang dengan adanya COVID-19 ini, income-nya dia sekarang lagi repot, ya kan? Kan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang cut, ya, gajinya dipotong separuh. Ya, malah ada yang dengar hanya terima 30%. Lah, tapi kewajibannya dia kan tidak bisa dihentikan. Ya, kewajibannya untuk nyicil rumahnya gimana? Kewajibannya dia untuk bayar uang sekolah anaknya gimana? Ya, kalau sekolahnya di negeri mungkin nggak usah bayar ya, subsidi kan. Nah, tapi kalau sekolahnya di swasta, karena menginginkan pendidikan yang menurut umumnya itu kalau sekolah swasta kan ya mutunya mungkin lebih baik gitu kan ya. Tetapi ini mereka jadi susah. Nah, terus kalau situasi kayak gini, kaum menengah ini gimana Om Bob ya? Ya, makanya semua yang kemarin itu hanya memikirkan kaum yang papa ya, kaum yang di bawah, yang income-nya kecil, harus mulai berpikir yang membutuhkan bantuan itu nggak cuman yang golongan bawah. Golongan menengah ini juga cukup banyak. Ini yang perlu dibantu juga. Misalnya ini sekarang listrik, orang yang middle income itu listriknya pasti di atas 950 watt. Ya, kemungkinan dia ada televisinya ukurannya lebih besar, kemungkinan dia punya air condition untuk tidur malam supaya bisa lebih nyenyak, misalnya begitu. Nah, otomatis listrik mereka itu kan di atas 4.400. Standarnya kan begitu ya, ada lemari es, ada televisi, mungkin ada microwave ya, ada oven untuk rumah tangga. Jadi listriknya mereka pasti di atas 950. Lah, seyogianya pemerintah juga memikirkan ini. Misalnya, listrik yang di atas 950 sampai dengan 6.000 watt itu harusnya disubsidi. Ya, jadi dipotong 50%. Jadi kewajiban dari orang-orang yang ada di middle ini juga dipikirkan. Juga sekarang bantuan-bantuan sembako itu jangan melulu
kalau kita lihat itu pemda itu pemerintah selalu yang didata adalah yang income-nya pendek-pendek semua. Padahal yang di tengah ini juga perlu. Ya, jadi mestinya saluran bantuan itu harus diberikan juga dengan mereka. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Yes, selamat datang kembali di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Jangan lupa Anda bisa ikut berpartisipasi, barangkali ada sesuatu yang pingin didiskusikan di sini. Silakan kirim email ke apapun yang Anda mau @gmail.com atau WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi 0878 5590 7788. Sekarang gimana caranya untuk kita bisa tahu golongan menengah ini membutuhkan bantuan itu gimana ya? Ya memang, ini kalau golongan menengah itu konotasinya atau image selama ini adalah gengsinya tinggi. Karena golongan yang bawah aja kalau soal minta bantuan kan kadang-kadang juga gengsi, ya kan? Apalagi kalau bantuannya misalnya nasi kotak, ternyata isinya terlalu sederhana. Itu kalau golongan yang dibantu juga bisa kadang-kadang nggak seneng. Mau ngasih orang, mau nyumbang orang kok isinya kayak gini, wah, seperti nggak niat. Nah itu ada juga itu, ya. Jadi sudah dibantu, tetapi kalau dalamnya isinya itu dianggapnya kurang standar untuk mereka, ini akan menjadi marah, ya. Malah jangan-jangan malah karena gengsi nggak mau diambil, dikembaliin. Nggak usah deh, gitu, ya. Ini memang susah. Nah, golongan menengah, di mana tingkat ekonominya itu juga lebih baik daripada yang di bawah, itu gengsinya juga tinggi. Ya, jadi kalau mereka mau mengucapkan lebih dahulu bahwa please, saya sekarang kesulitan, mbok saya dibantu, itu memang susah. Jadi kalau sekarang hati kita tuh merasa, ini artinya kalau kita lebih mampu dari mereka, ya, oke? Ada dana yang bisa disisihkan untuk membantu, ya memang harus memakai cara yang lebih elegan, ya. Sekarang kan rata-rata orang kan golongan menengah atau menengah ke atas itu kan punya WhatsApp group, ya kan? Ya kita kalau emang membantu mencari sasaran yang di tengah-tengah yang seperti itu, ya kita harus berani mengutarakan keinginan kita dengan bahasa yang tidak menusuk hati, ya. Katakan saja misalnya, hai teman-teman yang di grup ini, maaf, saya punya dana yang bisa untuk membantu teman-teman, ya. Saya mengharapkan teman-teman yang memang merasa memerlukan bantuan dari saya, misalnya maaf untuk kehidupan sehari-hari, ya, saya bisa membantu 5-6 orang sehari, mungkin bisa bantu 20.000 untuk beri lauk pauk, misalnya begitu. Bagi yang memerlukan, please japri kepada saya. Nah ini solusi. Saya tidak akan membicarakan ini dengan terang-terangan. Di samping kita menawarkan bantuan kepada teman-teman kita yang sosioekonominya menengah, yang lagi butuh sekarang, ya, ini juga bisa mengajak teman-teman dalam satu grup kita untuk menjadi donatur. Kemungkinan banyak donatur itu yang tidak mau keluar nama, itu banyak terjadi. Kita punya pengalaman kalau kita minta teman-teman untuk membantu, kita tanya, ini bantuan ini diatasnamakan siapa? Banyak sekali teman-teman kita tuh yang nggak mau sebut namanya, ya, istilah populernya itu NN, no name, ya. Ini bagus, jadi artinya dia tanpa pamrih, tidak perlu orang tahu. Pokoknya saya mau bantu, ini urusan saya dengan Tuhan. Nah, jadi kan begitu kan. Banyak orang yang ngomong kan, kalau kita nanam kebajikan ya akan menuai kebajikan juga kan. Lah banyak sekali orang-orang yang punya filosofi itu, jadi dia nggak mau lagi nonjolkan kalau dia yang bantu. Lah oleh sebab itu di dalam grup WA itu kita tawarkan bagi teman-teman yang mau membantu tetapi tidak mau secara langsung, boleh melalui saya. Bagi yang mau nyumbang silahkan japri, nanti akan saya aturkan. Lah, ini adalah salah satu cara yang menurut saya terbaik. Sehingga orang-orang di grup kita itu yang merasa perlu bantuan juga nggak malu kan. Orang mau minta itu, waduh,
setengah mati susahnya loh. Ya, kalau orang yang belum tahu ngalami ya dipikir kenapa kamu nggak mau minta kalau emang kamu kurang. Nah, dia karena belum ngalami. Tapi kalau ditunggu-tunggu ini kok teman-teman di grupku kok nggak ada yang berinisiatif membantu ya? Aku caranya memulai gimana ya? Ya itu berarti kelompok grupnya kamu tadi itu ya memang jiwanya kurang tersentuh dengan situasi COVID-19 ini. Ya dia nganggap ini fine-fine aja, nggak ada masalah. Lah ini mungkin kamu gaulnya salah dengan orang. Salah pergaulan. Jadi ya ini paling sedikit inisiatif kita ada. Ya keluarin dulu. Bagi siapa yang mau membantu boleh japri sama saya. Tapi kalau lama ditunggu-tunggu 1-2 hari kok nggak ada yang japri gitu kan. Ya kamu inisiatif. Japriin mereka. Hei bos, hei pak, hei bu, ya sisihkan sedikit ini ada yang masuk nih dari teman-teman kita, aku nggak usah nyebutin ya. Kalau dia selama ini menjadi kesulitan ya, bukan orang ini bukan di golongan yang bawah sekali, ini dia masih sekompleks sama perumahan kita, misalnya begitu ya. Jadi memang yang penting inisiatif, memang kita mau membantu apa enggak ya. Banyak sekali yang mau, jadi saya pikir kalau kita memulai, kita cerita di grup WA yang lain. Kan satu orang kan grupnya WA itu banyak, ya kan? Itu teman saya itu ada grupnya itu ada lebih dari 20. Ya, grup reuni, grup SMA, grup SMP, grup universitas, grup bermain, ya, grup renang, macam-macam. Lah itu disebarkan semua. Kalau ini semua melakukan, tentu golongan menengah tadi itu juga akan ada yang memikirkan. Cobalah nanti bapak-bapak dicoba dah sekarang ya. Coba nanti ini dicoba ya. Siapa yang butuh bantuan silahkan japri. Saya yakin ada kok. Tapi ya harus konsisten juga ya. Kita buka silakan japri. Ketika ada yang japri dibantu beneran. Ya harus. Kalau udah berani nawarkan ya. Kalau sudah menawarkan begitu japri malah maaf ya, tadi saya cuma percobaan. Ya saya cuma iseng-iseng. Ya itu kamu akan di kick off dari grupnya bahwa orang ini tidak konsisten, kan begitu. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Kita kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Aji Wasita bersama Om Bob. Oke, Om Bob, sepertinya kita sekarang akan menuju ke email terlebih dahulu karena kita tadi sudah ngasih tahu kalau kita akan bahas 3 email yang masuk di sini dari Pak Eko Prasetyo, ada dari DWSR03 dan dari Pak Gunawan Cahyadi. Kita akan bahas dulu pertanyaannya Pak Eko Prasetyo dan DWSR03. Email dari DWSR03 ini menanyakan bahwa coronavirus ini adalah buatan manusia. Ini benar atau enggak? Lalu Pak Eko Prasetyo, beliau menanyakan apakah bisa COVID-19 ini menular melalui binatang? Ya, selama ini kita belum pernah mendengar tulisan-tulisan atau berita-berita yang serius bahwa COVID-19 ini ditularkan lewat binatang. Ini belum. Cuman kemarin pada saat ini tercetus kan sepertinya dianggap dari kelelawar. Ya, setelah kelelawar itu diselidiki ternyata bukan. Jadi bukan berasal dari binatang ya, tapi ini sampai hari ini masih belum tahu karena sekarang kan masih lagi geger. Ya. Lagi geger kan bahwa virus ini ada yang ngomong buatan manusia. Karena virus ini semacam protein yang terbungkus oleh lemak yang diciptakan di laboratorium katanya ya, tapi ini juga masih kontroversial. Amerika menuduh ini buatan Tiongkok, Tiongkok menuduh buatan Amerika. Ya, ini kan lagi rame ini. Dua negara raksasa ini lagi berdebat secara terbuka karena pada saat Wuhan itu ada event olahraga antara angkatan bersenjata dari seluruh dunia di mana Amerika juga mengirim. Tetapi orang Amerika yang ikut dalam pertandingan itu tidak menghasilkan medali ya, seolah-olah yang dikirim itu kalau mau dituduh kan ya agak nekat ini ya, itu bahwa kok aneh negara besar seperti Amerika di dalam pertandingan olahraga angkatan bersenjatanya ini kok tidak dapat medali. Aneh. Oke? Nah, ternyata belakangan bahwa
orang yang masuk ke Wuhan ikut pertandingan itu pada saat pulang ke Amerika ternyata dia adalah penderita COVID-19. Ini menjadi bahan polemik. Sebaliknya Amerika juga mengatakan pasti ini dari Wuhan laboratoriumnya. Sebaliknya Tiongkok juga membalas. Pada saat dibongkar di konsulat jenderalnya negara Amerika itu ternyata ditemukan kontainer-kontainer yang mencurigakan yang dipendem di dalam tanah. Ini jadi masih simpang siur nggak karuan. Sebaliknya juga Tiongkok menuduh juga di Amerika bahwa di tempatnya orang yang pergi ke Wuhan itu ada laboratorium biologi yang ditutup sama Amerika dan tidak ada alasan apa-apa. Nah ini menjadi polemik nggak karuan ya. Jadi yang satu menyalahkan Tiongkok, sedangkan Tiongkok kelihatannya lebih defensif ya, tidak mau menyerang. Tapi Amerika menyerang betul-betul ya dengan segala caranya. Nah tapi sampai hari ini tidak ada yang ngomong kalau ini bisa ditularkan oleh binatang. Tapi kok kenapa ada orang yang takut ini bisa tertular melalui binatang, Om Bob? Iya, dulu sejarahnya kan itu ada yang namanya flu babi. Waktu ada flu babi itu kan penularannya itu kan dari babi. Jadi waktu itu banyak sekali peternak-peternak babi yang babinya harus dimusnahkan. Caranya musnahkan gimana? Ya dikubur ya. Jadi itu menggali kubur yang besar sekali, babi-babi dimasukkan, dipendam semua ya. Itu akhirnya ya namanya flu babi itu menjadi hilang. Juga dulu tuh ada yang namanya flu burung. Ya flu burung tuh lebih sadis lagi. Memang betul-betul itu menular lewat burung atau ayam. Jadi peternak-peternak ayam di seluruh dunia itu ayamnya dibasmi semua. Tapi ayam itu kan cepat tumbuhnya ya. Saya beli one day chick ya, besok dikasih makan udah dapat lagi gitu kan. Nah itu ayam-ayam juga disikat. Juga burung-burung tuh yang dijual di pasar-pasar itu kan tidak boleh itu. Karena itu membawa virus burung itu. Jadi itu juga dihapuskan. Yang sekarang ini COVID-19 ini belum ada berita yang lewat binatang. Ya, rasanya ini udah 3-4 bulan ini kok nggak ada berita. Mestinya itu juga nggak ada gejala yang seperti itu. Namun sebagai manusia kan nggak ada jeleknya, kan harus hati-hati kan. Ya kalau kita punya binatang piaraan di rumah, ya tetap kita harus sehat. Ya, itu binatang piaraannya kita juga harus, apakah itu kucing, apakah itu anjing, ya itu juga harus betul-betul dijaga kebersihannya. Walaupun sekarang belum ada info kalau ini ditularkan oleh binatang, ya lebih baik kita prepare. Binatang piaraan kita juga harus hati-hati, jangan dilepas gentayangan di jalan-jalan misalnya seperti itu ya kan. Ya kita harus hati-hatilah. Oke, jadi kita menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita, juga hewan-hewan yang ada di sekitar kita atau hewan-hewan peliharaan kita. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Masih terus Anda dengerin Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Kami tunggu partisipasi Anda. Barangkali ada sesuatu yang bisa kita bahas di sini. Silakan kirim via email ke apapun yang Anda mau @gmail.com atau bisa via WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi 0878 5590 7788. Kita sekarang akan membahas email dari Pak Gunawan Cahyadi. Beliau adalah seorang dosen teknik. Beliau bertanya gimana kelanjutan hidup seorang dosen seperti saya yang 1 tahun lagi pensiun, sementara nggak punya keterampilan apa-apa, hanya memiliki potensi akademik, intelektual, dan konseptual aja. Terima kasih Pak Gunawan atas emailnya. Saya kurang paham karena tidak ada data bahwa Bapak itu adalah dosen teknik. Itu teknik apa ya. Jadi maka saya tidak bisa memberikan beberapa pandangan-pandangan yang menjurus dengan kemampuan yang Anda miliki. Tapi kalau kita anggap aja bahwa ini adalah situasi yang umum, yang sudah mau pensiun itu kan belum tentu cuman orang yang jago teknik lah. Dosen yang ekonomi pun bisa pensiun ya. Dosen biologi juga bisa pensiun ya. Jadi untuk persiapan pensiun ini memang jauh hari sudah harus disiapkan. Kalau sekarang Anda adalah dosen teknik
tentu pemikiran-pemikiran Anda itu kan pasti bagus. Apalagi kalau sudah menjelang pensiun, pasti pengalaman menjadi guru atau menjadi dosen di teknik ini pasti sudah more than 30 years kan. Jadi 30 tahun you ngajar terus ya. Jadi berarti kan sudah pengalamannya besar. Nah, untuk memasukin masa pensiun memang banyak cara yang harus berani ditempuh ya. Nomor satu, kalau bisa itu memang menulis pengalaman bagaimana mengajar seorang, memberi kuliah pada seorang yang orang itu bisa menjadi lebih cepat mengerti ketimbang kalau dia tidak dibimbing. Jadi maksud saya gini, seorang dosen itu yang penting kan sebetulnya transfer of knowledge-nya. Kemampuannya luar biasa, tetapi kalau tidak bisa mentransfer kepada mahasiswanya atau kepada muridnya, maka kemampuan pikirannya yang hebat tadi itu kan tidak bisa diterapkan atau diterima oleh muridnya. Jadi seorang dosen itu paling penting adalah transfer of knowledge-nya. Kalau mempunyai hal seperti ini, maka hal yang sulit itu ditransfer oleh dosen tersebut akan menjadi mudah dimengerti oleh mahasiswanya. Jadi kemampuan Bapak kalau memang itu hebat, ya kemampuan inilah yang harus Bapak dokumentasikan. Ya misalnya Bapak seorang ahli teknik mesin misalnya, mesin mobil mungkin ya. Saya nggak begitu paham. Misalnya teknik mesin, berarti Bapak harus bisa menjelaskan yang rumit-rumit tadi itu dengan bahasa yang lebih sederhana. Setelah itu Bapak kan sudah punya koleksi banyak, apakah itu mesin uap, mesin motor, mesin pesawat jet misalnya seperti itu ya. Atau juga nanti kalau Bapak itu tekniknya elektronika, ya sekarang perkembangan dari chip, perkembangan robot, itu semua Bapak harus koleksikan sendiri-sendiri. Dengan demikian Bapak punya senjata yang tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya orang lain itu ya dosen-dosen teknik yang lain yang selama ini masih belum pensiun atau kemampuannya di dalam mentransfer itu kalah hebat sama Bapak. Nah kalau sudah seperti itu, sekarang kan zamannya work from home, stay at home ya, misalnya seperti ini. Lah Bapak harus berani menghubungi beberapa kolega-kolega Bapak atau mahasiswa-mahasiswa Bapak, ya dengan terang-terangan ngomong bahwa besok kalau sudah pensiun, saya akan mempunyai pekerjaan memberi kuliah secara jarak jauh, yaitu melalui WhatsApp. Atau kita bisa bertatap muka, ada di rumah saya atau di rumahnya mahasiswa itu. Jadi otomatis larinya adalah ke pembelajaran kepada orang yang membutuhkan Bapak. Oke, tapi apakah itu the only way? Apakah itu jalan satu-satunya, Om Bob? Sebetulnya gini ya, dalam situasi apapun yang terjadi, itu orang untuk mencari penghasilan itu banyak caranya. Tetapi yang unbeatable, jadi yang betul-betul tidak bisa dikalahkan adalah kemampuan pribadinya. Nah, sekarang kalau kita adalah dosen teknik, selama menjadi dosen di universitas dan mau pensiun ini, nah sekarang boleh dipikirkan juga apakah kita bisa menjadi salesman untuk barang-barang yang menggunakan teknologi yang selama ini kita gelutin. Kalau memang kita mempunyai kemampuan teknik untuk alat-alat yang dijual di pasaran ini, apakah itu alat sederhana, apakah itu alat yang jelimet yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan besar, lah maka kita bisa jadi salesman. Ya, menjadi salesman yang katakanlah bukan digaji tetap, ya, tapi salesman basisnya penghasilan adalah dari commission. Ya, kalau aku bisa jual, commissionnya berapa? Makin susah barang itu dijual, commissionnya makin besar. Makin hebat pengetahuan seorang teknik tadi itu, maka dia akan dicari oleh perusahaan yang menjual alat-alat yang diperlukan orang yang ngerti tekniknya ini. Apalagi kalau Bapak adalah dosen yang sudah begitu senior. Itu maka apa yang dikatakan oleh Bapak itu menjadi panutan orang yang mau beli mesin itu. Jadi kalau saya jadi Bapak, kalau memang saya
oke di dalam bidang salah satu teknik tadi, maka saya akan mencari perusahaan-perusahaan yang menjual mesin-mesin atau apapun yang berhubungan dengan kemampuan teknik saya. Terus saya akan melamar, saya akan jual barang lo, ya, berapa komisinya yang untuk saya. Itu. Lah tentu perusahaan tersebut sangat tidak keberatan karena dia tidak keluar fixed cost. Ya, kalau Bapak tidak laku, dia tidak menyisihkan komisi untuk Bapak. Tapi kalau Bapak laku, dia mau ngasih komisi sama Bapak. Itu semua perusahaan senang sekali. Ya, jadi Bapak berani masuk di dalam bidang itu, tentunya Bapak kalau bisa berhasil menjual satu mesin, nanti perusahaan-perusahaan lain tuh sekarang kan perusahaan juga banyak kan, yang punya mesin tertentu itu nggak cuma satu, banyak. Pasti Bapak akan menjadi sasaran dari perusahaan-perusahaan itu dengan mengharap Bapak bisa menjualkan mesin untuk kepentingan perusahaannya. Nah, saat itulah mungkin komisinya itu besar. Diharapkan Bapak bisa melalui masa-masa sesudah pensiun ini jadi lebih enak. Ya, di samping ada uang pensiun dari lembaga yang selama ini Bapak mengabdi, juga bisa mendapat income lebih besar dari penjualan mesin-mesin ini. Karena ini sesuai dengan keahliannya Bapak. Berarti Pak Gunawan nggak harus banting setir ya Om Bob? Jalan yang terbaik memang mencari pekerjaan yang tidak terikat sekali tapi sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau itu tidak ada, ya mau tidak mau ya harus banting setir. Kalau memang mau mendapatkan income tambahan agar supaya waktu menjalani masa-masa pensiun ini bisa terasa cepat dan tidak nganggur banget. Orang yang biasa kerja itu kalau udah nggak ada kerjaan, nganggur di rumah itu ya pusing. Ya mau mengerjakan apa tuh pusing. Ya nggak boleh. Jadi orang boleh pensiun dari pekerjaannya, tetapi dirinya sendiri tidak boleh berhenti. Otak harus tetap jalan, fisik harus tetap jalan supaya kita bisa enjoy. Ya, supaya kita bisa enjoy menikmati masa-masa pensiun. Kalau itu terjadi, biasanya umur kita juga bisa tambah. Ya, tapi kalau udah pensiun terus merasa dunia itu sudah berakhir, cuman di rumah saja. Kalau memang selama ini ngerokok ya cuman menikmati rokoknya sambil melamun terus, ya mungkin itu kemampuan kita menjadi makin lama makin lemah, otot-otot kita makin lemah, otak kita makin lemah, bisa jadi pikun, dan setelah itu kan ya game over. Ya. Jadi paling bagus kalau memang mau melalui masa pensiun, cari kesibukan. Paling bagus kesibukannya itu sesuai dengan inline selama kita sebelum pensiun itu apa. Itu akan lebih baik. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini, maaf ya tidak menyinggung Pak Gunawan. Mudah-mudahan kalau cocok ya mari kita pikirkan bersama mana yang paling cocok. Oke, Pak Gunawan semangat ya, tetap bergerak. Nah, untuk Anda yang juga punya sesuatu yang bisa kita diskusikan di sini, jangan lupa Anda bisa email ke apapun yang Anda mau @gmail.com. Atau Anda juga bisa via WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi 0878 5590 7788. Nanti kita akan diskusikan di sini di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Dan ternyata waktu juga yang lagi-lagi memisahkan kita. Tapi kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya Om Bob. Dan kita akan bahas sesuatu yang jauh lebih menarik. Oke, begitu Mas Awang. Ya, sampai ketemu minggu depan. See you Om Bob. See you. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Pun yang Anda mau.